Hai semuanya, kita kembali belajar tentang matematika peminatan, tapi kali ini di kelas 12 dengan materi limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri suatu titik, itu dulu yang pertama kita pada bahasan ini. Sekarang yang pertama kita akan belajar tentang konsep limit fungsi trigonometri. Yang kedua, sifat-sifat limit fungsi. Yang ketiga, limit fungsi trigonometri yang nilainya tak tentu. Yang keempat, teorema limit apit. Yang kelima, cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, konsep limit fungsi trigonometri itu contohnya begini. Misalkan fungsi trigonometri f, sebuah fungsi yang memetakan dari sebuah relasi ke relasi ke daerah hasil serta L dan C anggota himpunan bilangan real. Limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati C ada jika dan hanya jika nilai fungsi x mendekati L untuk semua x mendekati C. Yang kedua, limit fungsi trigonometri f mempunyai sifat jika limit dari limit x mendekati C dari fx itu hasilnya L, jika dan hanya jika limit x mendekati C dari kiri dari fungsi fx sama hasilnya dengan limit x mendekati C dari kanan dari fungsi, yaitu hasilnya L, atau limit kiri sama dengan limit kanan. Jadi kalau limit kiri dan limit kanannya sama, maka hasilnya akan sama. Nah, ini contoh soalnya ada gambar nih. Perhatikan gambar grafik Y sama dengan tan 2x per cos x berikut. Nah, ingat kalau pi pada trigonometri bukan 22/7 tapi 180 derajat. Yang ditanya nilai limit x mendekati negatif pi per 2 dari tan 2x per cos x adalah tan 2x per cos x. Kita lihat jawabannya. Nah, ini. Kalau misalkan dia mendekati dari kiri, dia mendekati 2, y-nya hasil. Y itu hasil ya, x itu asalnya. Coba kita perhatikan. Min pi per 2 di sini. Min pi per 2 di sini berarti grafiknya di sebelah sini. Nah, jadi kalau mendekati dari kiri, mendekati y2. Kalau dari kanan juga y2. Sekarang, mencari nilai limit kiri fungsi. Perhatikan grafik Y. Fungsi Y pada X sama dengan min pi per 2. Jika didekati dari sebelah kiri, atau X kurang dari min pi per 2, akan semakin mendekati nilai 2. Sehingga hasilnya 2. Lalu, kalau menentukan nilai limit kanan fungsi, jika didekati dari sebelah kanan, hasilnya juga mendekati 2. Maka karena dari kiri hasilnya 2, mendekati 2, dari kanan juga mendekati 2, maka jawaban dari soal ini adalah 2. Nih, min pi per 2. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan lihat sifat-sifat limit fungsi. Yang pertama, jika limit dari x mendekati sebuah konstanta dari k, hasilnya juga tetap k. Kalau limit mendekati x mendekati konstanta dari x variabel, nanti hasilnya itu hasil ini yang didekatinya. Yang berikut, jika koefisien konstanta kali fungsi, bisa konstantanya pindahkan ke depan, lalu limit x mendekati c dari fungsi. Kalau penjumlahan bisa dijabarkan satu persatu, kita cari limit dari fx dulu, lalu cari limit dari gx. Begitu pula kalau pada pengurangan dan perkalian, bisa dijabarkan. Kerjakan dulu limit dari fx, lalu limit dari gx. Ini memudahkan nanti kalian saat mengerjakan soal, tidak kerjakan langsung-langsung. Nah, yang berikut terakhir ini, kalau pada pembagian pun sama.
bisa cari limit dari fungsi fx yang jadi pembilang, lalu nanti limit fungsi dari yang penyebut. Lalu untuk soal pangkat, sebuah perpangkatan. Kalau yang limit x mendekati c dari sebuah fungsi yang dipangkatkan, itu nanti hasilnya akan sama jika kita mencari nilai limitnya dulu lalu dipangkatkan. Begitu pula pada akar. Jika akarnya dari fungsinya, bisa kita cari dulu limitnya lalu baru diakarkan. Ya, nanti ini semua digunakan tergantung sesuai permintaan soal. Nah, limit fungsi trigonometri yang nilainya tak tentu. Beberapa limit fungsi trigonometri mempunyai nilai tak tentu. Perhatikan. Jika limit x mendekati 0 dari sin x per tan x, berarti kan sin 0 tan 0. Berarti 0 per 0 nilainya tak tentu. Begitu pula jika limit x mendekati 0 dari x per tan x, jadinya 0 per tan 0, jadi 0 per 0, juga mempunyai nilai tak tentu. Bisa kalian paham mengapa jadi nilai tak tentu? Karena penyebutnya 0. Oke, ini untuk pegangan saat mengerjakan soal harus diingat. Sekarang kita lanjut. Nah, ini teorema limit apit. Ada gambarnya ini. Di atas grafik Y sama dengan HX, di bawah yang kurva terbuka ke bawah, Y sama dengan Fx. Grafik fungsi Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, dan Y sama dengan Hx. Y sama dengan Gx ini. Ya. Pada gambar terlihat di sekitar titik C berlaku Fx kurang dari Gx, Gx kurang dari Hx. Oh ya, kalau lihat urutannya ya. Pada kasus seperti ini berlaku teorema limit apit berikut. Misalkan fx, gx, dan hx merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi pada interval AB, kecuali mungkin di x sama dengan c, dan memungkinkan hubungan fx kurang gx kurang dari hx, jika limit x mendekati c, fx sama dengan L, dan limit x mendekati c dari hx sama dengan L, untuk A kurang dari sama dengan C, kurang dari sama dengan B. Yang ini. A kurang dari sama dengan C, kurang dari sama dengan B. Maka, limit X mendekati C dari Gx juga L. Ya, kalau limit Fx-nya L, limit Hx-nya L, maka nanti ketika Gx-nya juga L. Tapi untuk berlaku apabila untuk pada X-nya, daerah asalnya, A kurang dari C, kurang dari B. Sekarang kita lanjut. Sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang lain yang harus kalian berusaha paham karena akan keluar di soal-soal. Apabila limit x mendekati 0, khusus mendekati 0, dari x per sin x itu hasilnya 1. Ataupun ketika dibalik jadi sin x per x itu hasilnya 1. Ketika limit x mendekati 0 dari x per tan x juga hasilnya 1. Dan limit x mendekati 0 dari tan x per x juga hasilnya 1. Cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Ada cara substitusi langsung, yang kedua cara faktorisasi, yang ketiga menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Sekarang kita lihat cara substitusi langsung. Kalau ini gampang. Nilai limit dari x mendekati x pi per 4 dari sin x per cos 3x adalah, ini pi ya. Nah, pi itu, saya salah, pi ini tulisannya seperti ini. Itu nggak terlalu jelas. Pi itu, kalau dalam trigonometri, tadi Bunda bilang 180 derajat. Jadi, sin per pi per 4 per 3 cos 3 kali pi per 4. Jadi, 180 per 4 sin 45. Cos 3 kali 180 berbagi 4, cos 3 kali 45, cos 135. Sin 45 itu kita udah tahu sudut istimewa setengah akar 2. Cos 135. Kalian pasti masih ingat materi kelas 1 tentang sudut-sudut berelasi pada 4 kuadran. 135 masuk dalam kuadran kedua,
di mana di kuadran kedua rumusnya 180 kurangi 135 adalah 45, dan kalau cos pada kuadran 2 nilainya negatif, jadi hasilnya min 1/2 akar 2. Kalau 1/2 akar 2 bagi min 1/2 akar 2 hasilnya min 1, maka jawabannya min 1. Gampang ya, kita lanjut. Nah, kalau faktorisasi, kalian pasti ingat dari kelas 1 sudah belajar tentang faktorisasi. Bagaimana kalau pada limit fungsi difaktorisasikan? Nilai limit x mendekati 0 dari sin x cos x kurang sin pangkat 2x per tan x. Nah, di sini kalau saya kasih keluar sin x-nya difaktorkan, jadi saya bisa jabarkan juga caranya. Jadi cos x kurang sin x sisa di dalamnya per tan x. Nah, di sini tan x-nya saya jabarkan jadi sin x per cos x. Kalian udah tahu ya, tan itu kan sin per cos. Jadi saya kasih pisah sin x per cos x. Kalikan cos x kurang sin x. Nah, sin x per sin x cos x ini, cos x-nya bisa jadikan sin per sin x 1 kali cos x-nya. Bisa. Nah, cos x kurang sin x. Nah, kalau kasih masuk nolnya, substitusi nolnya, jadinya cos 0 kali cos 0 kurang sin 0. Jadi 1 kali 1 kurang 0, 1 kali 1 hasilnya 1. Oke, kita lanjut. Menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Limit x mendekati pi per 4 dari 1 kurang tan x per sin x kurang cos x. Nah, kita kerjakan. Di sini Ibu pisahkan. Ini seperti saya bisa pisahkan begitu, 1 per sin x kurang cos x. Kalian juga harus punya pemikiran seperti itu. Apa yang bisa dijabarkan, dipisahkan untuk memudahkan kalian. 1 kurang tan x. Tan x ini saya ubah jadi sin x per cos x. Lalu setelah itu saya ubah. Nah, ini saya samakan penyebutnya jadi cos x. Supaya satu penyebut cos x, jadi di sebelah kiri cos x per cos x kurang sin x per cos x. Nah, ketika di sini saya ingin sinnya, jadi saya ubah di sini kalikan min 1 supaya jadinya sin x kurang cos x per cos x. Supaya sama nih kayak atas bawah ya. Terus jadi ingat, saya ubah supaya sama dengan penyebut di bawah ini. Selanjutnya saya bisa membagi akhirnya sin x per cos x walaupun min 1 bisa saling membagi ini kan kali. Kalau tidak ada tanda apapun tapi kalau ada kurung artinya kali. Jadi sin x kurang cos x bisa bagi sin x kurang cos x ini, hasilnya min 1 per cos x. Lalu saya substitusi pi per 4. Jadi min 1 per cos pi per 4. Cos 180 per 4 jadinya min 1 per cos 45. Min 1 per 1/2 akar 2. Dirasionalkan. Jadi saya kalikan akar 2 per akar 2, hasilnya min akar 2 per setengah kali 2, jadi hasilnya min akar 2. Ya, ingat ya, kenapa harus dirasionalkan? Sebab penyebutnya ada dalam bentuk akar. Supaya penyebut tidak dalam bentuk akar, maka harus rasionalkan, kalikan akar sekawan. Nah, ini ada rumus limit trigonometri yang bisa digunakan juga. Jadi kalau limit x mendekati 0 dari sin ax per bx itu sama dengan limit x mendekati 0 dari ax per sin bx. Nanti hasilnya gampang, tinggal a per b. A per b. Itu memudahkan kalian cepat mendapat jawaban. Begitu pula pada tan, a per b jadinya. Lalu bagaimana kalau di bawahnya juga ada rumusnya nih, kalau yang kayak ketiga nih, limit x mendekati 0 dari sin ax per sin bx. Nah, itu sama saja hasil dengan limit x mendekati 0 dari tan ax per tan bx, maka nanti jawabannya a per b. Nah, kalau misalkan
sin sama tan. Oke, kita lihat limit X mendekati 0 dari sin AX per tan BX sama juga hasilnya dengan limit X mendekati 0 dari tan AX per sin BX. Hasilnya tetap A per B. Nah, kalau ada soal seperti ini, sangat memudahkan sekali. Kamu tinggal lihat koefisiennya yang mana. Tinggal jawabannya A per B. A ini koefisien. Oke. Baik, kita lihat. Rumus limit trigonometri yang berikut jika berbentuk kosinus. Kita ubah dulu menjadi, nah ini rumus paling gampang. Pernah kamu belajar di kelas 2, cos kuadrat AX sama dengan, itu sama saja dengan 1 kurang sin kuadrat AX. Sebab sin kuadrat AX tambah cos kuadrat AX adalah 1. Lalu kalau cos AX itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat setengah AX. Lalu kalau cos X kurang cos Y itu bisa hasilnya sama dengan min 2 sin setengah X plus Y kali sin setengah kali X kurang Y. Nah, ini sebenarnya membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas atau soal-soal nanti. Ya, nanti kita gunakan rumus limit trigonometri ini dalam menyelesaikan soal-soal pada pertemuan berikut. Terima kasih.